Surabaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat sehat Prof. Sangat sehat, alhamdulillah. Jangankan subhanallah, jangankan bisa makan yang banyak ya. Hari-hari ini bisa makan sedikit aja sudah alhamdulillah. 62% ya penduduk Indonesia hari ini itu kesulitan dalam soal makan. Ya. 62%. Iya sekarang sekitar itu ya, itu ada kesulitan. Jadi uang yang dipakai selama ini adalah uang tabungan. Iya Prof. Uang tabungan. Jadi uang tabungan itu dan ini sudah mendekati menipis semua ya. Itu menipis semua. Oleh karena itu bersyukurlah sekarang ini. Anda bisa makan. Mulai banyak yang dijual Prof. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya. Ternyata kenikmatan itu tidak hanya mencari makan, Mbak. Itu tidak hanya bisa makan, tapi bisa mengeluarkannya itu juga bisa ke WC lancar itu ternyata ya. Alhamdulillah. Iya, Mbak itu. Subhanallah. Berapa banyak orang yang mengeluarkan ratusan juta hanya karena persoalan tidak bisa keluar air kencing dan juga tidak bisa ke WC. Okay. Tapi pernahkah kita sujud yang lama? Ya. Pernahkah kita di sujud yang lama sujud untuk mensyukuri itu, bukan makannya ya, bukan syukur bisa makan, tapi syukur bisa keluar itu. Tuh. Pernahkah? Jadi kan bisa saja orang itu nanti disiksa gara-gara kentutnya ya. Kok bisa begitu? Ya gimana tidak mensyukuri kentutnya? Oh. Bisa saja karena beraknya, karena tidak mensyukuri itu. Cengenges seperti kata Allah, kau niku ngerti enggak kan? Saya lancarkan buang kotoranmu itu. Jadi tidak hanya makan ya, kita bisa mengeluarkan, membuangnya itu juga problem. Itu problem. Apalagi di kota bayar lagi, toh Mbak itu. Nah, itu. Bayar lagi keluar. Jadi nikmat Allah itu betul ya. Nikmat Allah itu banyak tapi hanya sedikit yang mengerti, betul. Sedikit ya Prof ya, betul. Sedikit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Rupi'i ya, Bapak Haji Rupi'i ya, mudah-mudahan sakit keluarganya ya, ada yang ambien, ada yang itu disembuhkan Allah ya. Kalau anaknya masih sekolah ya dimudahkan Allah. Kalau sudah semester 8 mudah-mudahan segera diwisuda, mudah-mudahan rezekinya dan juga seluruh pendengar mendapatkan doa yang sama dari saya yang diamini oleh orang-orang baik pada pagi hari ini. Diamini Mbak Nikmah dari studio ini. Kita doakan seperti itu. Mudah-mudahan seluruh yang sakit disembuhkan Allah. Yang susah biarlah sudah, kalau nangis ya sudah usah diusap kalau nangis itu. Gitu ya Prof ya. Iya, supaya malaikat diturunkan Allah. Allah mengatakan itu ada yang sakit, ada yang menangis pada waktu rukuk sujud itu. Malaikat turunlah kamu bawa tisu ya, usaplah dia. Ya, usaplah dia. Itu ada orang yang kakinya lemes, sakit, itu tidak bisa rukuk sujud. Datanglah malaikat untuk meniupnya supaya kuat kembali. Jadi kita disuruh yakin bahwa Allah itu punya malaikat-malaikat yang banyak yang bisa menolong Anda. Jangan merasa kesepian. Jangan merasa kesepian begitu ya Prof. Ya, jangan merasa kesepian ya, karena Anda punya Allah. Dan Allah punya malaikat-malaikat. Nah, itu. Wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan aku lebih dekat denganmu daripada apa yang kamu lihat, nah, gitu ya. Apa yang kamu lihat. Jadi Allah Maha dengar. Jangan merasa kesepian. Kalau tadi yang saya suruh share di Mbak Nikmah juga itu abaikan pembencimu ya. Abaikan pembencimu. Iya, sudah sampai belum Mbak ya? Iya, itu abaikan pembencimu. Untuk apa habis energi untuk mikir yang pembenci itu, enggak usah ya, enggak usah mikir yang pembenci. Bagi alumni PTSB ya, alumni PTSB ataupun terima kasih Bu. Jazakallah.
Ya mudah-mudahan yang mengirim air pagi ini diganti dengan air yang segar dari Telaga Kausar. Amin. Nah, tadi ngomong apa tadi? Abaikan Jadi bagi yang sering beli buku di tempat kami atau di tempat Mbak Nikma atau alumni PTSB yang belum memperoleh kiriman, karena saya setiap 2 hari saya mengirim pesan-pesan penting itu. Itu saya ambil tengah malam, saya tulis itu. Ya, supaya saya ada gunanya hidup ini. Tengah malam saya bangun, saya nulis. Supaya untuk menunjukkan Allah berarti hidup saya ini masih ada gunanya gitu loh, Mbak. Kalau sudah tidak ada gunanya, untuk apa hidup toh? Sampai kapanpun itu ya, Prof. Iya, itu. Nah, saya jam 3 malam kadang bangun, nulis, baca buku, nulis. Saya bagi-bagikan. Supaya ilmu yang ada pada saya ini memang supaya habis, jangan sampai ada yang tersisa. Saya bawa mati, jadi supaya habis ya. Orang alim yang punya tanggung jawab itu seperti itu Iya, ya, Prof ya. gitu. Ya Allah. Itu jadi siapa yang ini yang sering beli buku dan juga alumni PTSB yang belum merasa belum mendapatkan kiriman itu ya. Sebutkan saja alumni PTSB tahun keberapa gitu aja. Bilang kepada Mbak Zahra atau Mas Haris ya, nanti akan dimasukkan dan yang akan mendapatkan setiap 2 hari sekali dapat kiriman dari saya. Nah itu masih banyak yang saya simpan. Yang hari ini adalah abaikan pembencimu. Sebab ketika ada orang membencimu, sebenarnya Allah sedang membuka pintu di depannya, kemudian menarik tangan Anda. Untuk apa kamu ngurus pembencimu itu? Urus saya saja toh. Gitu ya, Prof ya, pengalamannya ini ya. Nah, itu saya tulis tadi pesan itu. Saya ulang, siapa yang alumni PTSB ya, alumni PTSB juga saya selalu sholat saya doakan, Mbak. Kalau saya sudah berdoa assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, berikan salam kedamaian itu untuk orang-orang, untuk kami. Nah, untuk kami itu berarti untuk bapak saya, untuk ibu saya, mertua saya, saudara-saudara saya, saudara ipar saya, istri saya, anak saya, cucu saya, guru saya, orang-orang yang pernah ikut PTSB dan siapapun seluruh yang pernah membaca buku saya. Itu saya sebut assalamualaikum, salam untuk kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga salam untuk orang-orang yang soleh. Yaitu para nabi-nabi yang terdahulu, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian seluruhnya lah, Ashabul Kahfi dan seterusnya. Jadi saya pikir begini, Mbak, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, itu kan dibaca seluruh orang sedunia, ya Mbak ya. Assalamualaikum, Prof. Nah supaya kita dapat bagian dari doa itu, jadilah orang soleh. Jadilah orang soleh. Betul Mbak, betul Mbak. Itu secara otomatis ya, Ya Prof? otomatis Mbak. Coba perhatikan ya. Jadi orang di Madinah itu seluruhnya Mbak mendoakan orang soleh. Di Makkah itu seluruhnya orang mendoakan soleh. Waliullah itu kekasih-kasih Allah yang kadang-kadang kita tidak tahu kasih Allah itu siapa. Bisa saja itu tidak pakai jubah, nggak pakai. Bisa pakai jeans dia. Pakai jeans dia memang tidak ingin diketahui kebaikannya. Bisa saja dia itu penjual bakso keliling itu bisa waliullah, bisa. Kenapa tidak bisa? Iya tuh. Dia tidak pernah makan yang haram, kemudian dia itu pulang ke kampungnya itu mesti bawa untuk janda-janda, untuk yatim itu, toh, itu. Kalau sudah istirahat zuhur itu zikirnya lama, gitu. Masya Allah. Masa gitu tidak kekasih Allah? Ya, waliullah. Ya. Waliullah ya, Prof. Jadi seluruh waliullah, nabi-nabi semua itu dulu selalu berdoa dalam sholatnya, berikan ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat untuk orang yang soleh, loh, tuh Pak. Wa ala ibadillah sholihin. Nah itu, jadi kalau Anda ingin memperoleh bagian dari doanya orang-orang soleh, ya, orang baik ya, masukkan kamu dalam kelompoknya orang soleh lah gitu. Anda mungkin hari ini tidak soleh ya, nah, tapi yang penting Anda tuh punya kemauan untuk berubah, gitu loh Mbak. Punya kemauan untuk berubah jadi orang soleh. Gitu. Ya Allah. Anda mungkin sekarang masih peminum, ya. Terima kasih, Bro. Iya, Anda masih peminum, tapi setelah minum Anda nangis sebentar, masa gini terus ya Allah, Ya gitu. Allah.
Mungkin Anda sekarang masih zina terus. Gitu. Zina terus. Dinasihati, yang nasihati jadi musuh. Ya. Tapi bisa saja itu ketika satu saat itu. Ya Allah, saya kok begini terus. Saya ingin jadi orang baik ya Allah. Berarti itu orang mulia. Berarti dia tidak soleh, tadi ada kemauan untuk menjadi orang soleh. Itu. Wa'ala ibadillah is-solihin. Jadi saya ulang, siapa saudara-saudara saya yang sangat terkasih ya, yang sudah pernah ikut PTSB, tapi kok belum mendapatkan pesan-pesan itu, silakan hubungi saya atau Mbak Nikma, nanti dimasukkan di situ. Atau menghubungi Panti, ya, Panti karena nanti itu akan di-share banyak itu. Panti juga share ya, itu. Ya nyumbang-nyumbang di itu juga ada semuanya itu di situ. Jadi insya Allah itu dalam sekali share itu bisa sampai dibanding dengan di samping Mbak Nima mungkin bisa sampai 1.000 orang. Bisa. Ayo sekarang. Eman toh kalau nggak dapat bagian itu, nggak bayar, nggak apa loh Mbak. Prof. Nggak bayar, nggak apa. Yang kami utamakan yang alumni ya Prof. Ya? Saya kira begitu. Dan alhamdulillah sudah banyak yang beritahu saya. Saya sudah dikirim Mbak Nikma Pak, alhamdulillah. Saya sudah dikirim Panti Pak, alhamdulillah. Nggak apa-apa, double lebih baik daripada tidak. Oh, nggak bayar ya loh Mbak. Ya nggak ngerusak HP juga Mbak. Oh itu. Baiklah. Kondisi masih seperti ini Prof. Iya Mbak. Jadi Prof tadi di awal menyampaikan sujudlah yang lama. Aduh subhanallah. Maka tolonglah ini baca di buku saya juga. Tapi Anda sekarang baca surah Al-Baqarah ayat 1852 ya. 152. 153 maaf. 152, 153. Silakan Anda membuka supaya kenal Al-Quran ya. Al-Baqarah 152, 153. Mengapa ini saya pilih? Karena habis subuh tadi saya ngajari anak saya ini. Oh iya? Oh, Masya Allah. Ya, saya ingat, oh Masya Allah, ayat ini kok bagus sekali ya. Gitu. Okay. Sudah Mbak? Yeah. Nah silakan. Ya. Walaupun kecuali di tempat kerja Mbak ya, enggak bisa ya. Saudara-saudara saya yang baik hati, yang sedang kerja di jalan raya ataupun di pasar-pasar, ada yang lateni bubur, ada yang lateni merica. Yang di pasar juga itu. Ono sing nyekel radio karo nggawa kerupuk sak kresek gitu. Gitu ya. Masya Allah. Mbak dasre bolong. Nah, itu. Ya sambil dia ingat-ingat aja lah. Al-Baqarah 152, 153. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni, kamu itu ingatlah saya. Kalau ingatlah kamu kepada saya. Terus adzkurkum, kalau kamu ingat saya, ganti aku yang mengingatmu. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Zikirlah kamu kepadaku, ingatlah aku. Ingatlah aku akan mengingatmu, gitu. Dekatlah kepadaku, aku dekat kepadamu. Itu. Kan. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, nanti aku ingat kamu juga. Itu. Fadhkuruni adzkurkum. Nah. Masih ingat Mbak, zikir yang terbaik apa Mbak? Iya betul. Iya, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku dan aku akan mengingatmu. Lah Nabi mengatakan, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah dengan menyebut nama Allah itu, la ilaha illallah. Itu. Siapakah yang paling berhak ditolong nanti pada hari kiamat? Adalah orang yang membaca la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah itu dari hatinya. Fadhkuruni adzkurkum. Hai Ali, hai Nikma, hai Dulur Al-Victor, kata Allah, ingatlah aku. Adzkurkum. Jadi kita disuruh ingat Allah. Melihat daun bergoyang saja Mbak, itu yang hampir yang dilihat itu tidak daunnya.
tapi itu Allah. Allah menciptakan daun dan Allah yang menggoncang hari ini. Allah yang menggerakkan, Tuh, yang menggerakkan hari itu ini. ya, Prof, ya. Itu Mbak. Lihat hewan saja. Itu tidak lihat hewannya, tetapi lihat bahwa dia diciptakan. Dia tidak ada dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu namanya zikir, Pak. Makanya di dalam surah Yasin, awalam yaro alam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aidina fahum laha malikun. Tidakkah kamu tahu kami telah menciptakan hewan-hewan itu lalu kamu mengaku bahwa itu milikmu. Jadi lihat hewan saja, itu kita disuruh zikir kepada Allah. Ingat ya, Prof? Iya, gitu. Allah di situ. Betul. Sekarang coba perhatikannya. Awalam yaro ila thairi fawqahum safati wa yaqbidun. Tidakkah kamu melihat kekuasaan Allah ketika Allah mengepakkan sayapnya burung-burung lalu melipatnya? Jadi melihat burung-burung wer itu yang dilihat seperti bukan burungnya, Mbak. Itu Allahnya di situ. Allah. Jadi kalau sekarang saya bisa ngomong, ini sebenarnya karena Allah menghendaki saya hidup dan Allah masih bisa menghendaki saya bicara. Nah kalau enggak ya nggak mungkin tuh. Saya ketemu Mbak Tima di sini, ya karena Allah menghadirkan. Begitu fadhkuruni adzkurukum. Washkuruli wala takfurun. Jadi wadhkuruni zikirlah kamu pada Allah. Dan zikir yang terbaik itu adalah pada waktu sholat itu. Washkuruli wala takfurun. Dan kamu itu sedikit-sedikit alhamdulillah gitu loh. Iya, sedikit alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Masya Allah, untuk hidup seperti ini kok berat sekali ya. Ya kan, itu kok yang banyak ini kita ini mengeluhnya ya. Kapan kita dijadikan Allah seperti hamba yang syukur gini? Selama ini kan ucapan kita yang mengeluh itu setiap hari itu selalu ada. Ya itu ya saya sendiri toh Mbak. Tiba-tiba alergi gatel. Gitu, Prof. Kok gatel ya gitu. Nolong ini kan ngeluh toh Mbak. Gitu ngeluh ya. Iya Prof, toh, mestinya ya. Ya Allah, Engkau berikan cobaan gatal. Ya, udara panas. Hari ini kok kepedisan sampai sariawan ya sudah. Pokoknya mulut kita ini lebih banyak mengeluh. Ini loh Pak, pentingnya ngaji itu di sini. Ya, Prof, saya setuju. Pentingnya ngaji itu di sini gitu. Jangan mentang-mentang Anda lulusan UIN terus gak gelem nasihat. Dadi apa kon? Mentang-mentang kamu sudah dipanggil kiai aja nggak mau kamu mendengarkan orang. Ya toh, Pak. Mentang-mentang kamu tanganmu diciumi banyak orang, kamu sudah tidak mau mendengar ini. Orang itu butuh, Mbak. Butuh ditonjok orang itu butuh. Butuh ditonjok iya, betul, orang Mbak. ya, Prof. Iya, itu nasihat itu betul. Karena kiai ya manusia. Ustadz ya manusia. Ustadz ya manusia. Orang itu jangan khutbah terus, tetapi dengarkan khutbah orang. Jangan hanya pinter ngomong kayak Ali ini. Tapi juga Ali itu harus siap mendengarkan. Makanya saya selalu mengatakan, yang cerah, yang tanya, yang ini di radio ini adalah sebagian dari guru-guru kami semuanya. Karena menginspirasi, iya ya. Oh, subhanallah. Iya Pak. Menginspirasi. Washkuruli, syukurlah kamu kepada aku, wala takfurun. Jangan sekali-kali kamu itu menganggap tidak ada. Jangan sekali-kali menganggap kamu itu sudah dijauhkan Allah seperti belum diberi apa-apa gitu. Nah ini Mbak yang dibuat jadikan alasan yang dulu saya terangkan dalam buku Hidup Masih Koma Belum Titik itu ya. Kalau minum bacalah bismillah, akhirilah dengan alhamdulillah, ini ayatnya. Wadkuruni, waktu minum zikirlah. Terus setelah minum washkuruli, alhamdulillah. Ini yang dikatakan oleh ulama Syria itu, jika kamu memulai minum dengan bismillah, mengakhiri dengan hamdalah, maka
selama ada sisa air dalam tubuhmu, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Aja glak-glak kayak gitu. Tuh. Nah, ini ya, harus diingatkan. fadhkuru nih, adkurkum. Kita ini jadi dengan satu ayat ini Mbak ya, terus dijalankan. Kita bisa menjadi waliullah loh Mbak. Subhanallah. Mulai dari ayat ini. Ya iya toh Mbak. Nah, ingatlah kepada aku terus, ingat terus kan ya. Ya itu jadi kekasih Allah. Dalam keadaan apapun ya Prof ya. Iya, waskuru li wala takfurun. Wah, ini wis dijalankan wis dadi wong hebat wis. Wali jiwa Prof. Tahu wis wali kasih Allah, kasih Allah. Tungane manjur. Allah karim. Nek dadi wali ya njaluk apa? Ya gak mungkin njaluk wong selalu bersyukur kok. Wali itu berarti Iya toh lah, wali kok jalukane cok akeh. Gak minta ya Prof ya. Ngono wis dadi wali njaluk akeh ya berarti gak wali itu. Wali itu berarti bisanya alhamdulillah. Ya iya toh Mbak. Gitu. Sudah gak butuh apa-apa ya Prof ya. Ya apa itu? Ma uridu minallah illallah. Yes. Tidak ada yang saya kehendaki dari Allah kecuali Allah. Ilallah Ya, ya Prof sudah. Ya. Tuh. Ini pengen jadi wali tapi sejaluan Bro. Ya enggak itu. Wali murid itu. Ya silakan yang belum memiliki buku-buku saya itu silakan menghubungi Mbak Nikma boleh. Ya Mas Aris boleh atau Mbak Zahro. Ya jadi sekarang ini namanya kadang-kadang Mbak Zahro, kadang Mbak Saris. Terus Ya. dipegang Mbak Zahro. 081 231 304 333. Ya itu. Baik. Yang Pak Adi Rupi tadi terima kasih Pak Adi itu kirim uang untuk pembangunan madrasah di sana. Oh gitu, yang di Lamongan ya Prof Yang ya. Lamongan. Terus ya. Pengurukannya udah selesai Mbak. Oh sudah selesai. Sekarang mau saya suruh ningkat lah. Oke. Saya suruh lantai 2. Kemarin ada Subhanallah. yang kirim di Al-Jabar itu. Oh tuh siapa Mbak itu? Sebentar ya Prof ya. Oh terima kasih. Pak Ya. Junaidil Hasan. Oh iya Pak Junaidil Hasan. Sudah ditelepon sama Mbak Subhanallah. Elima. Iyalah Pak Junaidil Hasan itu baik sekali namanya. Itu tentara Allah yang Tentara Allah. yang baik tuh Pak. Pasukannya Allah yang baik. Dalam kondisi seperti ini Prof masih memikirkan orang lain, masih memikirkan. Ya justru mikir. Kalau pada saat gini ya justru mikirkan orang lain. Sebab rumusnya jika kamu ingin dipikirkan Allah, pikirkan yang tidak punya. Justru memikirkan orang lain ya Prof ya. Justru lebih memikirkan lagi. Lah iya toh. Pada saat kayak gini, Anda saja yang punya penghasilan tetap itu masih mikir toh. Lah bagaimana Panti? Dari mana? Panti iya Prof. Iya toh. Ya justru gini masa prihatin gini dibagi. Maka tunjukkan ini masa-masa keprihatinan. Tabungan keluar semua nih Prof. Ya, tolong tunjukkan keprihatinan. Jangan kemudian beli baju yang baru, ini. Tolong perhatikan. Itu kan sekunder toh, Pak. Itu kan kebutuhan tidak pokok toh. Hari-hari begini Anda justru ingin ganti HP. Selama HP-nya tidak ada masalah kenapa toh? Ini hari-hari prihatin, tunjukkan kepada Allah. Tunjukkan. Ini hari-hari prihatin. Jangan justru mendemonstrasikan sesuatu kelebihan. Tuh, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Terus lanjutnya Mbak, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Ya Mbak itu ya. Tadi itu surat berapa Mbak? Al-Baqarah 152. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Sampai itu sama dengan saya ya, lalian. Bodoh aja. Nah, yang mau bikin lali itu nggak ada jamune nggak ada Mbak. Yang supaya nggak lupa itu hanya satu. Apa Prof? Diulang. Diulang ya Prof ya. Makanya orang nggak akan lupa qul huwallahu ahad. Oke. Karena diulang-ulang. Orang diulang-ulang. Iya itu. Coba wadduha lali. Oh iya. Wadduha. Watin iso nang wal asri nggo. Watin illa ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kok iso illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah. Langi mami goblok pisan. Mak bumi nggih sami Bro. Ya padha ae. Sae niku wau. Sae mantep apa keliru kok mantep. Tuh. Mami buwede Prof. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu wahai orang-orang yang beriman ista'inu bisabri wassalah.
mintalah tolong kamu solusi segala masalah itu bisa beri wassalah dengan rasa tidak putus asa, wassalah dan dengan sholat. Dulur, saya ulang berkali-kali, kalau punya keinginan itu jangan setelah sholat baru minta. Tak baleni mana ya, cek terang ini. Kalau ingin apa-apa itu jangan minta setelah sholat. Tak baleni mana ya Mbak ya. Kalau ingin apa-apa itu jangan setelah sholat saja. Eman, mestinya kalau punya apa-apa itu mintalah pada waktu sujud itu. Di dalam sholat? Dalam sholat. Sholat fardu boleh, asalkan tidak jamaah. Sholat duha boleh. Gitu loh. Sering kebalik, Prof. Ayolah sekarang. Itu sehat loh Mbak itu. Ya, Prof. Itu sehat, Mbak. Itu sehat. Lama. Sujud tuh. Sujud lama. Coba Mbak ya. Iya itu. Sujud lama. Ini masih banyak ini teman-teman kita ini ya itu. Masih yang sholatnya loh kok rukuknya cepat, sujudnya cepat. Lalu setelah tahiyat selesai itu ndongane panjang Mak. Iya, Bro. Iya, Pak. Iya. Loh mana saya kok kebalik ta, Pak? Doanya panjang. Tak balik di mana? Tak balik di mana? Tak balik di mana? Dulurku yang sangat saya kasihi. Ya Allah, rondo-rondo yang perawan, yang duda, yang ingin kawin belum dapat ini. Ayo, tak balik di mana? Kalau ingin apa-apa itu jangan hanya mintanya setelah sholat. Ini loh bunyinya. Bisa beri wassalah pada waktu sholat gitu. Jadi pada waktu rukuk sujud itu yang lama. Itu loh Pak. Bisa Tapi harus dalam hati. Bunyinya seperti apa? Di buku terapi sholat bahagia di halaman paling belakang itu. Tabel-tabel itu. Ya toh. Nah, nanti setelah sholat ngomong mana tapi pakai lambe, ya toh Mbak. Kalau waktu di dalam sholat itu halaman berapa ya tabel-tabel itu Mbak? Tabel-tabel mulai halaman 216. 216 itu yang cetakan agak akhir ya, yang cetakan-cetakan tahun awal itu 2011, 2012 itu belum ada itu Mbak ya. Itu belum ada. Itu cetakan akhir baru saya kasih tabel itu ya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada ini WA masuk dari Singapura. Oh ya? Iya, minta buku sukses belajar melalui terapi sholat untuk anaknya supaya sukses ini. Terima kasih. Karena ada saya selalu ada Singapura. Kalau hari Minggu itu siaran ke Singapura, Mbak. Khusus. Ini juga kita sedang merancang untuk ada siaran pengajian juga untuk teman-teman kita di United Kingdom di UK di Inggris ya. Di Inggris ya Prof ya. Inggris bagi-bagi ilmu laksana. Masya Allah. Barakallah. Iya, hari Sabtu ini juga ini teman-teman dari PAUD ya. PAUD mana Prof? PAUD Sidoarjo rupanya ini. Oke. Kalau saya lihat itu ada istri PLT Bupati. Ya kita nanti ngobrol-ngobrol soal PAUD. PAUD itu singkatan apa sih Pak? Pendidikan Usia dini. Anak usia dini. Anak usia dini. Ya, anak usia dini. Ya itu nanti kita ngobrol-ngobrol. Prof. Jadi saya ulang sebelum di break ya. Okay. Iya, jadi mintalah tolong untuk tidak putus asa, tetap ulet di dalam sholat dan juga mintanya pada waktu sholat. Nah, jangan hanya minta setelah sholat. Jadi sujudnya itu loh. Kalau punya keinginannya banyak, sujud yang lama. Sujud yang lama, minta pada Allah. Ya Allah, kata di buku itu ada. Kalau kamu tahu ya, bagaimana suaranya malaikat-malaikat di langit untuk memuji untuk orang-orang yang sujud itu, maka kamu dipastikan tidak akan mau bangkit. Sampai mati pun kamu tidak akan mau bangkit. Begitu, Prof. Iya. Jadi siapapun yang mau sujud, ya, mungkin dia itu pezina atau pencuri atau pembunuh, waktu sujud itu dipuji Allah di langit. Malaikat-malaikat memuji semua. Andaikan kamu ini Mustafa Al-Khalili itu di buku itu ya, 60 menit terapi sholat bahagia.
Andaikan kamu mendengar suara pujian malaikat-malaikat di langit sana yang menyebut namamu, kamu tidak akan mau mengangkat kepalamu sampai kematianmu. Coba. Masya Allah. Makanya untuk memanjangkan sujud itu berarti dengan memohon kepada Allah yang banyak. Itu saja, silakan di break, Mbak.